Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Sandy Milani dari kelas ML18L. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis tentang usaha. Usaha yang akan saya presentasikan adalah usaha Manisa Coklat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang aspek-aspek dan sebagai berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas perusahaannya. Nama perusahaannya adalah Manisa Coklat. Jenis perusahaannya adalah kuliner. Kegiatan usahanya adalah menjual makanan manis, terutama yang bahannya berdasarkan coklat seperti waffle, es krim, dan berbagai bentuk coklat lainnya maupun rasanya. Alamat usaha ini ada di Perum Gading Blok 1 Karawang. Nomor telepon 085 714 887 661. Usaha ini menerima pesanan maupun GoFood. Aspek legalisasi. Nama perusahaannya adalah Manise, bentuk perusahaannya adalah CV, izin usahanya 023345 dan izin lokasinya pun ada, izin perusahaannya juga lengkap. Usaha ini tidak lagi bermasalah tentang legalisnya. NPWP-nya pun jelas, dan aspek manajemennya, pemiliknya adalah Teresa Sandy, keuangan kasirnya adalah Nurul, chefnya adalah Maman Abdurrahman, pelayannya adalah Ajafa Ajara. Aspek dan pemasaran. Pasar sasarannya adalah coklat merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur, dimulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Orang tua pun ini aman untuk dikonsumsi. Segmentasi pasar. Segi geografisnya adalah target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang. Segi demografinya adalah produk coklat ini dapat dibeli oleh semua gender, usia, semua agama, semua profesi, semua ras, semua rumah tangga kelas menengah ke atas. Segi psikologisnya adalah Manisa Coklat membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan harga terjangkau untuk kualitas yang terbaik. Jadi sini kualitasnya tidak diragukan karena sangat banyak peminatnya. Segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, Manisa Coklat akan terus melakukan inovasi perubahan produk menyesuaikan dengan tren dan keinginan konsumen yang akan terus berubah. Potensi pasarnya adalah upaya meningkatkan bangsa pasar yang diraih oleh Manisa Coklat. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan kegiatan macam promisi dan analisis perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap yang dapat memuaskan konsumen. Posisi pasar. Kami ingin menciptakan image atau citra bagi kedai ini di benak para konsumen adalah kedai coklat yang melayani sepenuh hati tanpa mematikan kantong konsumen, tanpa mengurangi kualitas yang terjamin. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru nimbul motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing. Oleh karena itu, Manisa Coklat terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasar persaingan. Strategi pasar baru adalah produk-produk yang dihasilkan berupa makanan dan minuman berbahan dasar lokasi. Di sini lokasinya yang dipilih adalah lokasi yang strategis dan dapat terjangkau dimanapun dan tidak susah untuk dicari. Harga yang ditetapkan untuk makanan mulai dari 8.000 dan minuman mulai 6.000 dan cupcake-nya adalah 10.000. Sangat ekonomis banget. Dan promosi. Di sini sering melakukan promosi melalui media sosial yaitu seperti Facebook, Twitter, dan lebih trennya IG atau dari mulut ke mulut.
masalah aspek teknis produksinya. Di sini mulai dari proses alur produksinya, start membeli bahan baku, menyiapkan bahan baku dan masak. Seperti di bawah ini udah saya jelaskan alur-alurnya. Ya, di sini ada startnya. Di sini membeli bahan baku, menyiapkan bahan baku dan alat masak, ada orderan dari pelanggan, ada maupun tidak adanya. Tetap kita di sini bikin stok perharinya. Penjelasan prosesnya dari diagram forward tersebut dapat didepresikan sebagai berikut. Proses memproduksi menu-menu diawali dengan membeli bahan baku yang diperlukan. Setelah semuanya bahan baku dibeli, kemudian menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan dan menyiapkan peralatan masak yang dibutuhkan. Setelah itu, jika ada pelanggan yang ingin memesan makanan atau minuman, maka harus dilayani terlebih dahulu, lalu menggunakan pelanggan. Namun jika tidak ada pemesan, maka koki mengelola dan memasak makanan yang membutuhkan proses yang cukup lama, seperti memasak makanan menu utama. Setelah matang, makanan tersebut disajikan di atas makanan. Aspek teknis dan produksi. Waktu kegiatan usaha manusia akan beroperasi selama 12 jam, buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 10 malam. Ruangannya manusia dengan konsep open kitchen, penataan informasi minimalis dengan warna-warni yang fresh sehingga dapat menarik dan membuat nyaman pengunjung. Rencana kebutuhan dananya, di sini ada aktiva tepatnya. Di sini rencana kebutuhan dana ilustrasi berikut. Kebutuhan dana investasinya juga ada. Biaya peroperasinya 40 juta yang digunakan menyewa outletnya. Modal kerjanya juga untuk 15 juta. Rencana pembelajaran dan modal pribadi itu 30 juta awalnya, dan ada pinjaman dari bank 25 juta. Aspek finansialnya sudah dijelaskan. Pendapatan dari proyek pendapatan itu dari pendapatan perharinya. Produk makanannya sehari bisa 35 porsi, itu dikali 8.000, dan produk minumannya dari 6.000 dikali 35, cupcakesnya dari 10.000 dikali 15, dan di total dengan pendapatan per bulan juga. Dan proyek finalis setahunnya. Dan aspek finansial ada laba ruginya. Perhitungan laba menentukan antara selisih pendapatan dan pengeluaran. Dari pendapatan 230 400 juta, 167 660 juta sama dengan 740 juta. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun dan menjual produk coklat manis sebesar 62.740 juta per tahun. Kesimpulannya, yang terakhir, memulai untuk membuka usaha kuliner merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kami. Bisnis ini dilakukan usaha yang menjanjikan, terlebih lagi produk yang disajikan memiliki keunggulan keunikan terdiri yang dapat menarik konsumen di galaksi coklat. Menyediakan berbagai macam kreasi makanan dan minuman berdasarkan coklat. Dengan segenap usaha kami akan menjalankan bisnis dengan manajemen yang terima kasih buat semuanya.